Pada tahun 216 SN, pasukan Jenderal Hannibal dari kerajaan Kartago mengalahkan pasukan Romawi dengan perbandingan jumlah pasukan yang tidak seimbang, di mana pasukan Kartago memiliki jumlah pasukan yang lebih sedikit. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi untuk membangun channel ini. Semoga menikmati kontennya. Di masa itu, Laut Tengah telah dikuasai oleh Romawi dan Kartago, dan sering terjadi konflik yang dinamakan Perang Punisia, di mana kedua pihak memperebutkan hegemoni Laut Tengah. Perang Punisia kedua dimulai dari 218 sampai 204 sebelum Masehi dan merupakan perang yang paling signifikan dibandingkan Perang Punisia sebelum dan sesudahnya. Oleh karena pimpinan Jenderal Hannibal Barca yang sangat garang dan lihai dalam taktik, bisa dibilang bahwa sifat sang Jenderal Hannibal ini telah turun-menurun dari ayahnya yang merupakan seorang jenderal bagi Kartago di Perang Punisia pertama. Selain lihai dalam taktik, sang jenderal memiliki keberanian dan karisma yang tinggi, di mana taktik sang jenderal biasanya menyimpang dari kebiasaan, seperti memerintah pasukan termasuk pasukan gajah perang ke Gunung Alpen untuk memulai serangan kejutan kepada pasukan Romawi dan berhasil. Oleh karena pasukan Jenderal Hannibal sudah meraih kemenangan dan menghancurkan dua pasukan besar Romawi di beberapa pertempuran sebelumnya, Roma segera menugaskan seorang diktator untuk mencairkan suasana Roma yang sedang gawat darurat dari ancaman serangan Kartago. Quintus Fabius Maximus ditugaskan selama 6 bulan. Beliau menolak untuk menyerang secara agresif dan memilih posisi pasif agresif, namun masyarakat Romawi tidak menyetujui rencana ini. Seiring waktu, Quintus Fabius Maximus dilengsarkan dan diganti oleh beberapa konsul Romawi yaitu Gaius Trantius Varro dan Lucius Aemilius Paulus, di mana masyarakat Romawi setuju dengan rencana Varro, yaitu serangan agresif. Pada akhirnya, Varro dan Paulus menggabungkan pasukan mereka menjadi 85.000 pasukan ketika terjun ke garis depan Cannae. Meski pasukan Kartago terkenal oleh pasukan gajah perangnya, namun tidak digunakan dalam pertempuran Cannae karena banyak telah tewas selama mereka di Gunung Alpen. Pasukan Kartago di pertempuran ini terdiri dari campuran Kartago dan sekutunya, di mana ada barisan infanteri kelas berat yang diperlengkapkan dengan peralatan pasukan Romawi kelas berat yang telah dirampas dari kemenangan sebelumnya. Juga terdapat infanteri kelas ringan yang merupakan prajurit dari Spanyol dan suku-suku Celtic yang bersekutu dengan Kartago, infanteri ketapel dan pasukan berkuda Numidia yang terkenal akan kemampuan berkuda. Pada intinya, pasukan Kartago di pertempuran ini memiliki 3 keunggulan yaitu pengalaman berperang, pasukan kavaleri yang handal dan pasukan yang sangat yakin dengan pemimpinnya. Di sisi lain, pasukan Jenderal Varro dan Paulus meletakkan Manipal dalam posisi standar di mana yang paling ringan seperti Hastati di garis depan dan Principi, Legionari dan kavaleri di garis kedua. Terjadi perdebatan antara Paulus dan Varro di mana Paulus telah mengingatkan Varro bahwa akan sangat berbahaya jika melewati dataran karena bisa menjadi sebuah keunggulan pasukan kavaleri Kartago dibanding Romawi. Namun peringatan itu tidak didengar oleh Jenderal Varro karena di benak dia yang sinis. Beliau menganggap Paulus mencoba serakah dan merebut gelar politik sang jenderal. Firasat Jenderal Paulus benar bahwa pasukan Romawi terkena serangan kejutan namun berskala kecil dan dapat dihentikan. Oleh karena itu Jenderal Paulus mengambil alih di sisa hari. Karena sudah terlambat untuk balik, pasukan Jenderal Paulus membangun perkemahan di tepi sungai Ovidus dan mengirim detasemen kecil seberang sungai. Sempat terjadi serangan berskala kecil bertubi-tubi oleh pasukan kavaleri Numidia untuk mengulur sang jenderal keluar. Namun seiring waktu pasukan tersebut berhenti menyerang dan malam bagi pasukan Romawi aman. Pertempuran dimulai menjelang siang. Kedua pihak saling menyerbu dan formasi pasukan Kartago diubah menjadi formasi Cannae, di mana pasukan kelas ringan di garis depan, sedangkan pasukan kelas berat diposisikan di sayap kanan dan kiri belakang. Ketika dua pihak saling bertabrakan, kekacauan menyebabkan pasukan kavaleri Romawi di sayap kanan kesusahan untuk bermanuver dan kebanyakan dari mereka turun dari kuda mereka ketika ingin bertempur karena minimnya ruangan. Sementara di sisi tengah,
Pasukan prinsip maju ke sisi depan, ketika pasukan Hastati mundur. Formasi pasukan Kartago mulai kacau, namun sisi tengah pasukan Kartago tidak putus asa karena mereka merasa percaya diri dengan kehadiran sang Jenderal Hannibal Barca di medan tempur. Oleh karena sisi tengah pasukan Kartago terpukul mundur, bukan berarti akan merujuk ke kekalahan, namun justru pasukan kelas berat yang berada di sayap kiri dan kanan ada di posisi yang sangat menguntungkan dan menyebabkan pasukan Romawi terjepit dalam formasi bulan sabit. Dengan demikian, sang jenderal memerintah sayap kiri dan kanan untuk maju dan serang sampai titik darah menghabisan, dan oleh karena itu pasukan Romawi kena serangan dari 3 sisi. Selain itu, pasukan kavaleri Romawi juga dihadang oleh kavaleri Numidia, sehingga mereka keberatan dan akhirnya mundur. Pasukan Jenderal Hannibal telah memenangkan pertempuran ini dengan mengepung pasukan yang lebih besar dari jumlah pasukan Kartago. Jenderal Romawi Varro kabur dari medan tempur, namun Jenderal Paulus memilih untuk gugur demi Roma. Ini adalah pencapaian besar bagi Jenderal Hannibal dan menunjukkan bahwa sang jenderal mampu menjatuhkan kerajaan sebesar Romawi. Meski telah banyak menjatuhkan pasukan Romawi, namun Jenderal Hannibal tidak menyerang kota Roma karena pasukan dia tidak mempunyai peralatan yang biasanya digunakan untuk melewati tembok kota.